Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di Suca Education. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sudah kan? Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang tesis saya selama di IPB pada tahun 2017 sampai 2019 yang berjudul Rencana Penggunaan Lahan untuk Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kita masuk ke pendahuluan. Apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini? Yang pertama, Kabupaten Pindrang termasuk salah satu kawasan lumbung pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor pertaniannya mampu meningkatkan PDRB atau pendapatan domestik regional bruto kabupaten dari 4.720.650,46 rupiah pada tahun 2013 menjadi 7.199.215,46 rupiah pada tahun 2016. Atau kontribusi sektor pertanian di PDRB Kabupaten Pindrang sebesar 48,67% berdasarkan pada Kabupaten Pindrang dalam angka 2018. Produksi pertaniannya, khususnya padi sawah, senantiasa mengalami peningkatan dari 512.313 ton pada tahun 2010 menjadi 578.488 dan 662.420 ton pada tahun 2012 dan 2015 berdasarkan pada BPS tahun 2016. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Pindrang menunjukkan peningkatan sebesar 73.348 jiwa pada periode 2006 sampai 2016 berdasarkan pada BPS Kabupaten Pindrang tahun 2017. Pertumbuhan penduduk yang cepat berimplikasi terhadap kebutuhan pangan yang juga terus meningkat. Sementara pertumbuhan permukiman, perkotaan, industri, dan pariwisata juga mengalami peningkatan dan berdampak terhadap peningkatan konversi lahan pertanian produktif. Kemudian yang ketiga, yaitu konversi lahan. Perubahan tutupan lahan ditandai oleh konversi atau alih fungsi penggunaan lahan. Selama periode 2000 sampai 2018, konversi lahan di Kabupaten Pindrang mencapai 63.710 hektar atau sekitar 33% dari luas wilayah, meliputi penggunaan lahan kebun campuran, lahan terbuka, permukiman, sawah, tambak, dan tegalan ladang. Konversi lahan pertanian berpengaruh terhadap ketahanan pangan, sehingga perlu diupayakan mencari lahan potensial untuk memperluas lahan pertanian demi terpenuhinya kebutuhan pangan. Pengembangan lahan pertanian baru berbasis komoditas unggulan menjadi salah satu solusi dalam menanggapi masalah tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu perencanaan tidak tepat sasaran. Nah, di sini karena informasi yang terbatas, maka terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan karena tidak mempertimbangkan aspek ketersediaan dan kesesuaian lahan. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, belum diketahui komoditas unggulan tanaman pangan di berbagai kecamatan. Kemudian yang kedua, dalam rangka pengembangan komoditas unggulan, belum diketahui lahan yang berpotensi pengembangan. Kemudian yang ketiga, belum tersedia rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pindrang. Oke, kita masuk ke kerangka pikir penelitian. Adapun yang menjadi pokok kerangka pikir penelitian ini adalah pertama,
Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pindrang. Kemudian yang kedua, kebutuhan pangan setiap tahun selalu meningkat. Kemudian yang ketiga, karena kebutuhan pangan meningkat, otomatis kebutuhan lahan pertanian untuk menyediakan pangan semakin meningkat. Dan yang keempat, di sisi lain, banyak perencanaan yang tidak tepat sasaran, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjawabnya, berupa rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pindrang. Adapun tahapan yang saya lakukan untuk mendapatkan jawaban tadi adalah yang pertama, menentukan komoditas unggulan tanaman pangan. Kemudian yang kedua, menganalisa ketersediaan lahan di Kabupaten Pindrang. Yang ketiga, setelah mendapatkan komoditas unggulan dan ketersediaan lahan, lalu dilakukan analisis spasial sehingga mendapatkan kesesuaian lahan tersedia, lahan berpotensi pengembangan, dan luas hamparan dan aksesibilitas. Dari ketiga hasil tersebut, maka kita bisa mendapatkan rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pindrang. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, di sini ada 3 tujuan penelitian saya. Yang pertama, jenis komoditas unggulan, yaitu kita harus menetapkan jenis komoditas unggulan tanaman pangan. Kemudian yang kedua, lahan berpotensi pengembangan. Di sini menetapkan lahan berpotensi pengembangan untuk komoditas unggulan tanaman pangan. Kemudian yang ketiga, rencana penggunaan lahan untuk pertanian, yaitu merumuskan rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian, di sini pada lokasi penelitian ini dilakukan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Di situ ada Lembang, ada Batu Lapa, Duampanua, Patampanua, Paleteang, Tiruang, Watang Sawito, Cempa, Matiro Sompe, Lanrisang, Matiro Bulu, dan Supa. Berikut dapat kita lihat berdasarkan pada peta administrasi yang ada kecamatan-kecamatan yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 sampai Agustus 2019. Oke, kita lanjut ke tabel ini. Di sini ada tujuan, jenis dan sumber data, metode analisis, dan output yang dihasilkan. Untuk tujuan sudah dijelaskan tadi, sementara untuk jenis dan sumber data, di sini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil survei lapangan dan wawancara langsung dengan responden serta pemerintah daerah. Data sekunder berupa dokumen peta skala 1:50.000, data atribut, laporan penelitian, perundang-undangan, dan buku-buku. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti instansi pemerintah, literatur, maupun situs-situs penyedia data dan informasi. Secara rinci, keterkaitan antara tujuan, jenis dan sumber data, metode analisis, serta output yang dihasilkan dapat kita lihat pada tabel ini. Di sini metode yang digunakan untuk tujuan pertama itu ada LQ dan SSA. Sedangkan untuk tujuan kedua itu ada analisis ketersediaan lahan dan analisis kesesuaian lahan atau matching. Dan yang ketiga yaitu proses seleksi dan penyaringan berdasarkan logika Boolean. Untuk output yang dihasilkan pada tujuan pertama yaitu komoditas unggulan, pada tujuan kedua peta ketersediaan dan kesesuaian lahan untuk komoditas unggulan tanaman pangan, dan yang ketiga rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pindrang. Kemudian kita masuk
ke prosedur analisis data. Di sini ada 3 tahapan, yaitu menetapkan komoditas unggulan tanaman pangan, kemudian yang kedua, menetapkan lahan berpotensi pengembangan, dan yang ketiga, merumuskan rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pindrang. Untuk yang pertama ini yaitu penetapan komoditas unggulan tanaman pangan. Dilakukan analisis LQ dan SSA, di mana LQ itu digunakan untuk menggambarkan komoditas basis di 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Sedangkan untuk SSA bertujuan untuk menganalisa pergeseran kinerja suatu sektor di suatu wilayah untuk dipilah berdasarkan sumber-sumber penyebab pergeseran untuk melihat keunggulan kompetitif dan mengetahui sektor apa saja yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan wilayah. Kemudian kita masuk ke proses analisis yang kedua, yaitu penetapan lahan berpotensi pengembangan. Di sini dilakukan analisis ketersediaan lahan, di mana ketersediaan lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian agar kebutuhan pangan terpenuhi. Ketersediaan lahan dapat memberikan informasi tentang lokasi dan luas lahan yang tersedia untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Analisis ketersediaan lahan dilakukan pada tahap awal untuk pemilihan wilayah yang akan dijadikan sebagai wilayah pengembangan, sehingga dapat dilokalisir dan dititik beratkan hanya pada lokasi-lokasi yang telah didelineasi sebagai wilayah pengembangan. Analisis yang dilakukan terhadap peruntukan lahan berdasarkan pada peta pola ruang, peta penunjuk kawasan hutan dan konservasi perairan, serta peta penggunaan lahan existing di Kabupaten Pindrang. Delineasi wilayah pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan dilakukan dengan kriteria untuk peta pola ruang. Lahan tersebut merupakan kawasan peruntukan kesesuaian lahan basah dan kesesuaian lahan kering. Untuk peta penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan, lahan tersebut merupakan kawasan peruntukan areal penggunaan lain atau APL. Sedangkan untuk peta penggunaan lahan existing termasuk pada penggunaan lahan berupa lahan terbuka, semak belukar, dan tegalan atau ladang. Ketiga peta tersebut dioverlay untuk mendapatkan data sebaran dan luas lahan pengembangan untuk komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Pindrang. Selanjutnya dilakukan analisis potensi sumber daya lahan yang lebih menekankan pada kesesuaian lahan tersedia untuk pengembangan komoditas unggulan yang layak dikembangkan dan diusahakan menurut metode evaluasi kesesuaian lahan FAO. Kemudian kita lanjutkan ke kesesuaian lahan tersedia. Analisis kesesuaian lahan dilakukan pada areal yang tersedia dengan terlebih dahulu dilakukan pembuatan peta satuan lahan atau unit lahan. Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman pangan dilakukan dengan cara mencocokkan atau matching antara karakteristik atau kualitas lahan di lokasi penelitian dengan persyaratan penggunaan lahan atau persyaratan tumbuh tanaman. Unit analisis yang digunakan untuk kesesuaian lahan adalah SPL atau satuan peta lahan dengan menggunakan overlay peta jenis tanah, peta relief atau kemiringan lereng, peta bahan induk, dan peta landform, masing-masing pada skala 1:50.000. Kemudian berdasarkan atribut tabelnya, dikelompokkan kesamaan karakteristiknya berdasarkan pendekatan pola berulang, sehingga diperoleh peta unit lahan yang siap digunakan. Dari data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis ke dalam 4 kelas kesesuaian lahan, yaitu S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan tidak sesuai atau N.
berdasarkan pada BBSDLP tahun 2011, di mana kelas sesuai atau S1 adalah lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan berkelanjutan, atau hanya mempunyai faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak mereduksi produktivitas lahan secara nyata. Kemudian S2 atau kelas cukup sesuai adalah lahan mempunyai faktor pembatas yang mempengaruhi produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan atau input. Pembatas tersebut umumnya masih dapat diatasi oleh petani. Kemudian kelas sesuai marginal atau S3 adalah lahan mempunyai faktor pembatas berat yang mempengaruhi produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak dari yang lahan tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 diperlukan modal tinggi, sehingga perlu bantuan atau intervensi pemerintah atau pihak swasta karena petani tidak mampu mengatasinya. Dan untuk kelas tidak sesuai atau N adalah lahan yang tidak sesuai karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan atau sulit untuk diatasi. Dan untuk prosedur analisis data yang ketiga, yaitu tahapan perencanaan penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan. Di sini ada dua, yaitu perencanaan penggunaan lahan pengembangan dan perencanaan prioritas penggunaan lahan tanaman pangan berbasis komoditas unggulan. Untuk perencanaan penggunaan lahan pengembangan didasarkan atas komoditas unggulan dan kondisi kesesuaian lahan tersedia untuk komoditas unggulan tersebut. Lahan yang disesuai diarahkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan. Sementara untuk perencanaan penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan dilakukan dengan prosedur atau proses seleksi dan penyaringan berdasarkan logika boolean. Hasil arahan dibagi menjadi prioritas 1 dan prioritas 2. Proses seleksi menggunakan parameter kriteria luas hamparan, aksesibilitas atau jarak dari lahan, dan kesesuaian lahan tersedia. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan pada tabel untuk parameter luas hamparan yang masuk kategori prioritas 1 itu yang lebih dari 5 hektar, sementara yang masuk pada prioritas 2 itu yang lebih kecil dari 5 hektar. Kemudian untuk parameter aksesibilitas jarak dari jalan itu yang kurang atau sama dengan 1 km yang masuk pada kategori prioritas 1. Sementara yang lebih dari 1 km masuk pada prioritas kedua. Dan untuk parameter kesesuaian lahan tersedia, untuk prioritas 1 yang masuk pada kesesuaian lahan tersedia itu S1 dan S2. Sementara untuk prioritas 2 itu yang masuk adalah S3. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, komoditas unggulan tanaman pangan. Di sini dapat kita lihat tabel daripada komoditas unggulan yang ditetapkan dengan nilai LQ lebih besar dari 1 dan SSA bernilai positif atau lebih dari 0. Jika mengacu pada nilai LQ lebih dari 1, maka dari 7 komoditas tanaman pangan, padi sawah merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan dan tersebar relatif merata di 9 kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Kegiatan ekonomi pada komoditas padi sawah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri di sektor ini dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah. Hal ini didukung oleh luasnya penggunaan lahan sawah di Kabupaten Pindrang berdasarkan hasil analisis menggunakan citra Landsat.
yakni sekitar 49.624 hektar hingga 56.736 hektar dalam kurung waktu 10 tahun, dari tahun 2000 sampai 2019. Di mana pada tahun 2000 penggunaan lahan didominasi oleh hutan, dan pada tahun 2019 penggunaan lahan hutan digeser oleh sawah sebesar 54.603 hektar. Urutan kedua adalah jagung, menyebar di 3 kecamatan. Di urutan ketiga dan seterusnya oleh komoditas ketela pohon, ketela rambat, dan kedelai, masing-masing menyebar di 2 kecamatan. Komoditas lainnya mempunyai nilai LQ kurang dari 1, mengindikasikan bahwa sektor tersebut bukanlah sektor basis di Kabupaten Pindrang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang-barang pada komoditas tersebut belum mampu dicukupi oleh produksi lokal, sehingga dimungkinkan untuk mengimpor dari daerah lain. Meski komoditas tersebut bukan merupakan sektor basis, permintaan akan sektor dan subsektor ini akan naik dengan adanya peningkatan pendapatan pada sektor basis, sehingga sektor dan subsektor ini masih dapat berkembang. Sementara pada tabel SSA atau Shift Share Analysis, di sini padi sawah memiliki nilai SSA positif pada 11 kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang, yang berarti padi sawah memiliki keunggulan kompetitif di 11 kecamatan dengan nilai SSA paling besar terdapat di Kecamatan Batu Lapa, yaitu 0,56. Satu kecamatan dengan nilai SSA negatif adalah Kecamatan Suppa. Jagung memiliki keunggulan kompetitif di 7 kecamatan dengan nilai SSA terbesar di Kecamatan Matirobulu, yaitu 6,15. Ketela pohon memiliki keunggulan kompetitif di 2 kecamatan, yaitu Suppa dan Duampanua, dengan SSA terbesar di Kecamatan Duampanua, yaitu 0,61. Ketela Rambat memiliki keunggulan kompetitif di 9 kecamatan dengan SSA terbesar 5,52 di Kecamatan Suppa. Kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau tidak memiliki keunggulan kompetitif karena nilai SSA bernilai negatif pada semua kecamatan. Jadi, berdasarkan nilai LQ dan hasil SSA, komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Pindrang terdiri atas padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Ketujuh komoditas tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1, serta nilai DS lebih dari 0 dan SSA lebih dari 1. Hasil akhir analisis komoditas unggulan tiap kecamatan di Kabupaten Pindrang disajikan pada tabel ini. Padi sawah merupakan komoditas unggulan utama pada 5 kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang, yakni Kecamatan Duampanua, Lanrisang, Patampanua, Tiroang, dan Matirobulu. Jagung merupakan komoditas unggulan utama di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Lapa, Suppa, dan Lembang. Komoditas unggulan penunjang terdapat di 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Suppa dengan komoditas unggulan penunjang ketela pohon dan ketela rambat, Matirobulu dengan komoditas unggulan penunjang ketela pohon, dan Lembang dengan komoditas penunjang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. 4 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Cempah, Matirosompe, Paleteang, dan Watang Sawito tidak memiliki komoditas unggulan utama maupun penunjang. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis LQ dan SSA pada tabel berikut,
tidak memenuhi kriteria karena tidak terdapat komoditas pada 3 kecamatan tersebut, yaitu memiliki nilai LQ lebih dari 1 dan DS dalam SSA tidak bernilai positif atau lebih dari 0. Komoditas yang memiliki keunggulan berarti juga memiliki efisiensi finansial berdasarkan Yusran et al. 2014. Sementara Ningsi tahun 2010 berpendapat bahwa analisis dan penentuan komoditas unggulan daerah merupakan kunci pengembangan ekonomi tepat sasaran. Kita masuk yang kedua, yaitu lahan berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan. Perlu kita ketahui bahwa luas Kabupaten Pindrang sebesar 192.075 hektar, sementara lahan yang tersedia sebesar 4,27% atau 8.198 hektar. Dapat kita lihat pada gambar peta di samping, yang berwarna biru itu merupakan lahan yang tersedia. Untuk kecamatan yang memiliki komoditas unggulan terdiri atas Batu Lapak, Duampanua, Lanrisang, Lembang, Matirobulu, Patampanua, Supa, dan Tiruang. Sebesar 7.068 hektar atau sekitar 86%. Sementara untuk kecamatan yang tidak memiliki komoditas unggulan terdiri atas Cempah, Matirosompe, Paleteang, dan Watang Sawito sebesar 1.130 hektar atau sekitar 14%. Untuk evaluasi kesesuaian lahan tersedia untuk komoditas unggulan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu evaluasi kesesuaian lahan. Evaluasi kesesuaian lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi sumber daya lahan. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan atau arahan penggunaan lahan yang diperlukan dan akhirnya nilai harapan produksi yang kemungkinan akan diperoleh. Nah, berikut dapat kita lihat kelas kesesuaian lahan tersedia untuk komoditas unggulan utama, yaitu pada komoditas padi sawah dan jagung. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan padi sawah dengan karakteristik lahan, terdapat 3 kelas kesesuaian lahan, yaitu S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N atau tidak sesuai dengan faktor pembatasnya masing-masing. Untuk kelas kesesuaian lahan S2 diperoleh 274 hektar, untuk S3 diperoleh 5.329 hektar, dan untuk N diperoleh 1.465 untuk komoditas padi sawah. Dilihat dari hasil analisis kesesuaian lahan, faktor pembatas drainase dan kemiringan lereng merupakan faktor pembatas yang dominan dalam mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk padi sawah. Faktor pembatas dengan drainase tanah dapat dilakukan dengan perbaikan pada sistem drainase, misalnya dengan pembuatan saluran drainase. Menurut Nora et al. Tahun 2015, tanah dengan drainase agak terhambat sangat sesuai untuk tanaman lahan sawah. Pentingnya drainase pada lahan sawah berhubungan dengan suplai oksigen atau aerasi. Air permukaan yang mengandung banyak oksigen dapat masuk ke dalam tanah melalui perkolasi secara vertikal. Adanya suplai oksigen dapat mencegah terjadinya potensi reduksi yang terlalu rendah, yang dapat menyebabkan tanaman keracunan besi dan mangan, asam organik tertentu, atau kadang-kadang sulfida.
Greenland pada tahun 1985 mengemukakan bahwa tanah yang mempunyai kelas drainase sangat terhambat juga tidak sesuai untuk dijadikan lahan sawah, karena meskipun padi sawah tumbuh baik dalam keadaan tergenang, drainase pada tingkat tertentu masih sangat diperlukan. Kemudian kita masuk ke kelas kesesuaian lahan tersedia untuk komoditas jagung berdasarkan pada karakteristik lahan yang terdiri atas kelas S3 atau sesuai marginal dan N atau tidak sesuai. Untuk kelas kesesuaian S3 seluas 6.057 hektar lebih luas dibanding dengan kelas kesesuaian N yang hanya 1.011 hektar. Kelas kesesuaian lahan S3 memiliki faktor pembatas ketersediaan air atau curah hujan, ketersediaan oksigen atau drainase, media perakaran terdiri atas tekstur, kedalaman tanah, kemudian untuk retensi hara terdiri atas kejenuhan basah, pH 2O, dan C organik. Untuk hara tersedia atau N total P2O5 dan K2O, dan bahaya longsor atau lereng. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar dari peta di atas. Untuk menaikkan kelas kesesuaian lahan S3 menjadi kelas S2 dapat dilakukan upaya perbaikan, seperti perbaikan tata kelola air dengan cara pembuatan saluran irigasi, pengaturan sistem drainase, pembuatan teras, dan penanaman sejajar kontur. Sedangkan faktor pembatas ketersediaan air dipengaruhi oleh tingkat curah hujan serta media perakaran berupa tekstur tanah, merupakan faktor pembatas yang sulit diatasi karena berhubungan dengan faktor alam yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia secara langsung. Cipta et al. 2017 berpendapat bahwa faktor pembatas media perakaran dapat diminimalisasi melalui pengolahan tanah yang baik dan pemupukan seimbang. Selain itu, perlu dilakukan juga pemupukan atau penambahan bahan organik. Untuk faktor pembatas hara tersedia berupa P2O5, tanah dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan rendah, yaitu dengan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. Menurut Nuryani et al. 2010, fosfor adalah salah satu hara mikro yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Meski tanaman membutuhkan P lebih sedikit dibanding N, tetapi P dibutuhkan untuk memproduksi energi dan kecepatan pertumbuhan tanaman. Karakteristik lereng berhubungan dengan sifat morfologi lahan. Menurut Wiro Soedarmo et al. 2011, topografi landai memiliki agregat tanah lebih mantap daripada yang berlereng curam, sebab pada topografi yang berlereng curam sering terjadi erosi, sehingga bahan organik yang merupakan perekat-perekat agregat hilang dan kemantapan agregat tanah menjadi lemah. Kemiringan yang besar menyebabkan kecepatan aliran permukaan serta kekuatan mengikis tanah akan menjadi meningkat. Kelas kesesuaian lahan N memiliki faktor pembatas seperti ketersediaan oksigen atau drainase dan bahaya longsor atau lereng. Faktor pembatas kemiringan lereng dapat dilakukan perbaikan dengan cara pembuatan terasering, dan drainase dapat diperbaiki dengan membuat selokan atau saluran air, sehingga ketersediaan oksigen dalam tanah tetap terjaga. Karakteristik lahan sesuai dengan jagung adalah tanah dengan tekstur lempung berdebu, lempung berpasir, atau lempung.
Jagung memerlukan banyak air ketika berbunga. Pada masa pertumbuhan tanaman jagung di musim hujan yang pendek diselingi dengan matahari jauh lebih baik daripada hujan terus-menerus. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan kemantapan tanah menurun atau lemah karena air hujan tersebut melarutkan bahan organik dan unsur hara yang berfungsi sebagai perekat tanah agregat dan sebaliknya. Karakteristik lahan yang sesuai untuk tanaman jagung adalah lahan dengan curah hujan 900 sampai 1200 mm, sehingga lahan di Kabupaten Pindrang dengan curah hujan 2078 mm termasuk dalam kelas kesesuaian lahan S3. Drainase yang baik diperlukan oleh tanaman yang membutuhkan aerasi yang baik seperti jagung. Menurut Wiro Soedarmo et al. 2011, aerasi tanah yang baik menyebabkan di dalam tanah cukup tersedia oksigen. Dengan demikian, akar tanaman mampu menyerap unsur hara dan dapat berkembang dengan baik. Berikut dapat kita lihat kelas kesesuaian lahan tersedia, komoditas penunjang yang terdiri atas ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Berdasarkan pada hasil evaluasi kesesuaian lahan tersedia dengan karakteristik lahan, untuk komoditas ketela pohon terdapat 3 kelas kesesuaian lahan, yaitu S2 atau cukup sesuai, S3 atau sesuai marginal, dan N atau tidak sesuai, dengan faktor pembatasnya masing-masing. Kelas kesesuaian lahan S2 seluas 413 hektar, S3 seluas 5.622 hektar, dan N seluas 1.033 hektar. Untuk komoditas ketela rambat, terdapat 3 kelas kesesuaian lahan, yaitu S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N atau tidak sesuai, dengan faktor pembatasnya masing-masing. Kelas kesesuaian lahan S2 seluas 1.204 hektar, S3 seluas 4.853 hektar, dan N seluas 1.011 hektar. Untuk komoditas kedelai, terdapat 1 kelas kesesuaian lahan, yaitu N atau tidak sesuai, seluas 7.068 hektar. Kelas kesesuaian lahan N dengan faktor pembatas berupa ketersediaan oksigen atau drainase, media perakaran atau tekstur, dan bahaya longsor atau lereng. Faktor pembatas drainase dapat diatasi dengan melakukan tindakan perbaikan pada sistem drainase, misalnya pembuatan saluran drainase. Sedangkan untuk media perakaran, baik tekstur, tidak dapat dilakukan tindakan perbaikan. Begitu juga untuk komoditas kacang tanah, terdapat 1 kelas kesesuaian lahan, yaitu N atau tidak sesuai, seluas 7.068 hektar. Kelas kesesuaian lahan N dengan faktor pembatas berupa ketersediaan air atau curah hujan, ketersediaan oksigen atau drainase, dan bahaya erosi atau lereng. Faktor pembatas curah hujan sulit diatasi karena berhubungan dengan faktor alam, sementara untuk faktor pembatas drainase dapat dilakukan perbaikan dengan pembuatan saluran drainase, sedangkan lereng dapat dilakukan perbaikan dengan pembuatan terasering. Dan yang terakhir, untuk komoditas kacang hijau, terdapat 2 kelas kesesuaian lahan, yaitu S3 atau sesuai marginal dan N atau tidak sesuai. Kelas kesesuaian lahan S3 seluas 6.057 hektar dan N seluas 1.011 hektar.
Kelas kesesuaian lahan S3 memiliki faktor pembatas berupa ketersediaan air atau curah hujan, ketersediaan oksigen atau drainase, media perakaran terdiri atas tekstur dan kedalaman tanah, retensi hara atau kejenuhan basah, pH 2, C organik, hara tersedia atau N total P2O5 dan K2O, dan bahaya erosi atau lereng. Kelas kesesuaian lahan N memiliki faktor pembatas berupa ketersediaan oksigen atau drainase dan bahaya erosi atau lereng. Sementara untuk kelas kesesuaian lahan tersedia komoditas penunjang pada musim kering atau kemarau akan didapatkan hasil yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar di atas seperti ini, pada ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Kita masuk yang ketiga, yaitu rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan. Untuk rencana penggunaan lahan, dapat kita lihat pada tabel hasil analisis rencana penggunaan lahan untuk pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Pindrang, menunjukkan bahwa di antara komoditas padi sawah dan jagung diperoleh komoditas padi yang merupakan komoditas dengan luas penggunaan lahan yang paling tinggi, yaitu 4.658 hektar atau 82,5%. Sedangkan untuk jagung sebesar 985 hektar atau sekitar 17,5%. Perencanaan penggunaan lahan di Kabupaten Pindrang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya lahan berdasarkan analisis lahan-lahan yang berpotensi untuk pengembangan melalui tahapan penetapan lahan tersedia, evaluasi kesesuaian lahan tersedia, dan komoditas unggulan utama wilayah. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai kemampuannya mengakibatkan pemanfaatannya menjadi tidak optimal dan cenderung menurun kualitas lingkungannya. Kemampuan lahan dalam mendukung pemanfaatan lahan sangat bergantung faktor-faktor dasar suatu lahan, baik kondisi lingkungan, hidrologi, kemiringan, batuan atau tanah, dan lain-lain. Fungsi utama dari perencanaan penggunaan lahan adalah memberikan petunjuk atau pengarahan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan sehingga sumber daya lahan dan lingkungannya ditempatkan pada penggunaan yang paling menguntungkan atau efisien bagi manusia dan dalam waktu bersamaan juga mengkonversikannya untuk penggunaan lahan pada masa yang akan datang. Kita lanjut ke rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan. Di sini dapat kita lihat peta atau gambaran dari lahan yang berpotensi pengembangan dengan luas hamparan lebih atau sama dengan 5 hektar dan aksesibilitas atau jarak dari jalan yang kurang atau sama dengan 1 kilometer sebesar 96,68% atau 6.834 hektar. Berikut dapat kita lihat rincian pada tabel yang ada di gambar. Berikut dapat kita lanjutkan dengan rencana penggunaan lahan untuk padi sawah. Seperti pada tabel di atas, terdapat prioritas 1 dan prioritas 2 pada kesesuaian, hamparan, dan aksesibilitas. Di sini tersebar di Kecamatan Duampanua, Matirobulu, Patampanua, Tiroang, dan Langrisang.
Untuk rencana penggunaan lahan pada komoditas jagung, dapat kita lihat yang paling dominan itu adalah prioritas 2 di Batulapa, Lembang, dan Supa. Berdasarkan pada kesesuaian, hamparan, dan aksesibilitas. Jadi, berdasarkan pada peta atau gambaran di atas, dapat kita ketahui bahwa yang termasuk pada prioritas 1 seluas 132 hektar atau 2,3%, yaitu komoditas padi sawah. Sedangkan yang masuk pada prioritas 2 sebesar 5.511 hektar atau 97,7%. Yaitu komoditas padi sawah dan jagung. Dapat kita lihat pada tabel rincian pada padi sawah terdapat di Kecamatan Duampanua, Matirobulu, Patampanua, Tiroang, dan Lanrisang. Untuk prioritas 1 terdapat di Kecamatan Duampanua sebesar 132 hektar. Sementara untuk jagung terdapat di Kecamatan Batulapa, Lembang, dan Supa. Semuanya masuk pada prioritas 2. Jadi, penentuan komoditas unggulan daerah merupakan salah satu faktor kunci pengembangan ekonomi daerah. Secara konkret, komoditas unggulan yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat di Kabupaten Pindrang adalah padi. Keputusan dalam penggunaan lahan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, di mana dalam proses perencanaan penggunaan lahan diawali dengan proses evaluasi lahan. Penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa komoditas tersebut mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain atau komoditas tersebut unggul secara komparatif dan kompetitif serta memiliki keterkaitan antara sektor yang kuat sehingga berpotensi sebagai motor penggerak perekonomian wilayah. Oke, sebagai kesimpulan, di sini ada 3 poin. Yang pertama, komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Pindrang terdiri atas 7 komoditas unggulan, yaitu padi sawah, jagung, ketela rambat, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Padi sawah dan jagung sebagai komoditas unggulan utama, sedangkan ketela rambat, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau sebagai komoditas unggulan penunjang. Komoditas unggulan padi sawah utamanya di 5 kecamatan, yaitu Duampanua, Matirobulu, Patampanua, Tiroang, dan Lanrisang. Sedangkan komoditas jagung di Batulapa, Lembang, dan Supa. Poin kedua, lahan berpotensi pengembangan untuk 2 komoditas unggulan utama tersebut seluas 5.643 hektar. Dari luasan tersebut diperoleh tingkat kesesuaian lahan padi sawah S2 seluas 132 hektar dan S3 seluas 4.526 hektar dan jagung S3 985 hektar. Kemudian poin ketiga, yaitu rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pindrang terdiri atas prioritas 1 seluas 132 hektar dan prioritas 2 seluas 5.511 hektar. Sebagai saran, rencana penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan berbasis komoditas unggulan
di Kabupaten Pindrang disarankan memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan utama, yaitu padi sawah di Kecamatan Duampanua, Matirobulu, Patampanua, Tiruang, dan Lanrisang. Jagung di Kecamatan Batulapa, Lembang, dan Supa. Pada areal yang sama, komoditas unggulan penunjang seperti ketela rambat, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau dapat dikembangkan dengan melakukan pergiliran tanaman di antara musim tanam komoditas unggulan utama. Selain itu, penelitian ini disarankan untuk dilanjutkan dengan analisis ekonomi dan analisis finansial. Analisis dan delineasi lahan yang berpotensi pengembangan disarankan menggunakan skala yang lebih detail agar diperoleh informasi potensi lahan yang lebih akurat dan siap untuk diimplementasikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh diajukan ke kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka, boleh di-like. Jangan lupa di-subscribe ya untuk mendukung channel saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.